Selamat pagi Bu, saya dengan Dr. Mulyati. Saya akan menangani Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Ibu dengan Ibu siapa? Nadia, Dok. Umurnya berapa? 22 tahun. 22 tahun. Ya. Pekerjaannya apa Bu? Mahasiswa, Dok. Mahasiswa. Tinggalnya di mana Bu? Di MKJ, Dok. MKJ. Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Bu? Ini, Dok, saya kok kayak rabun gitu ya, Dok. Kalau lihat jauh itu kayak ngeblur gitu, Dok. Oh, buram gitu ya Iya, Bu? buram. Selain itu ada keluhan lain tidak Bu? Seperti mata berair, mata merah, atau disertai gatal, atau... Nggak ada sih, Dok. Oh, terus ada teh mata berlebihan tidak Bu? Nggak ada sih, Dok. Apakah sering silau ketika melihat cahaya? Biasa-biasa aja sih, Dok. Oke, ini buramnya penglihatan Ibu sudah berlangsung berapa lama ya? Kurang lebih dari bulan-bulan kemarin, Dok. Tapi kayak penglihatannya tuh kayak apa? Perlahan-lahan gitu loh, Dok. Jadi kayak memburamnya tuh perlahan-lahan, Dok. Oh begitu. Ya. Setelah selain itu, apakah Ibu sudah pernah mengobatinya sebelumnya? Belum. Apa Ibu memiliki penyakit lain seperti diabetes ataupun hipertensi? Nggak ada sih, Dok. Keluarga Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Nggak ada juga. Keluarga Ibu ada yang menderita diabetes ataupun hipertensi? Nggak ada, Dok. Tidak ada ya Ya. Bu. Oke baik. Setelah itu Ibu bagaimana keadaan di rumahnya? Apakah Ibu sering membaca buku sampai tiduran atau sering membaca dalam keadaan lampu kurang terang? Enggak. Tidak ya. Oke, setelah kita melakukan anamnesis, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu. Mungkin saya akan menyinari, menekan dan meminta Ibu untuk melihat sesuatu. Mungkin ada sedikit rasa tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bisa lihat. Bersedia. Oke, setelah kita lakukan anamnesis, saya akan melihat dulu kesadaran pasien tanpa kompos mentis. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu suhu, tekanan darah, nadi, dan pernafasan. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan mata terlebih dahulu. Setelah melakukan anamnesis, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan visus jarak jauh dengan menggunakan Snellen chart dengan posisi pasien 5-6 meter dengan jarak Snellen chart. Lalu setelah itu meminta pasien untuk duduk tenang dan santai dengan pandangan ke depan. Lalu setelah itu kita meminta pasien untuk menutup mata kiri terlebih dahulu karena kita akan melakukan pemeriksaan di mata kanan terlebih dahulu dan meminta pasien untuk membaca huruf-huruf pada Snellen chart. Dibaca ya Bu. E N Z Y L V U F P P N R T S P O C L. Gak bisa, Dok. Tidak bisa ya. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa visus pasien didapatkan 50/20. Lalu setelah itu kita akan melakukan koreksi dengan menggunakan pinhole. Dipasang ya Bu pinhole-nya. Lalu setelah itu kita meminta pasien untuk membaca kembali dari huruf ini U P N E S R H T O R E G H B P F N E G H B S C R T V H P R U C F N G. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa setelah menggunakan pinhole dan dikoreksi, visusnya naik menjadi 20/20 seperti normalnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan khusus bila pasien tidak dapat membaca Snellen chart, maka kita akan melakukan finger counting. Pemeriksaan finger counting ini kita meminta pasien tetap duduk tenang dengan jarak pemeriksa dan pasien sejauh 1 meter. Lalu setelah itu meminta pasien untuk membaca jari tangan kita dan usahakan di belakangnya menggunakan latar berwarna putih seperti kertas ataupun kain. Lalu kita meminta pasien untuk membaca 1, 2, 3, 4, 3, 4. Lalu setelah itu bila misalnya kita sudah dari jarak 1 meter, kita akan mundur lagi sejauh 2-5 meter. Lalu setelah itu kita akan membaca visusnya yaitu 1/60 sampai dengan 5/60. Lalu setelah itu bila misalnya pasien tidak dapat membaca finger counting, kita akan melakukan hand movement. Pada hand movement ini dilakukan bila pasien pada jarak 1 meter tetap tidak bisa membaca finger counting. Lalu setelah itu kita meminta pasien untuk menutup mata sebelah kirinya karena kita akan melakukan pemeriksaan pada mata kanannya terlebih dahulu. Maaf Bu, ditutup sebelumnya. Lalu setelah itu kita menggerakkan tangan kita ke arah atas, kanan, dan bawah dan Kiri, meminta pasien untuk menyebut arahnya. Kiri, bawah, atas, kanan.
Oke, setelah itu kita akan memeriksa mata kirinya juga. Lalu setelah itu bila misalnya pasien tidak bisa melihat hand movement juga, maka kita akan melakukan light projection. Lalu setelah itu kita melakukan light projection menggunakan pen light. Di sini kita meminta pasien untuk menutup mata sebelah kirinya lagi. Bilang, ya Bu, kok sinarnya datang dari arah mana? Dari sebelah kiri, Dok. Dari atas, kanan, bawah. Oke, setelah itu sudah kita melakukan light projection, biasanya visus ini didapatkan 1 per tempat tak terhingga. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior terlebih dahulu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dari segmen anterior terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat palpebra. Pada koda mata palpebra tampak tenang, tidak didapatkan spasme, tidak didapatkan lagophthalmus ataupun ptosis. Lalu setelah itu kita melihat konjungtiva. Konjungtiva juga tampak tenang, tidak didapatkan hiperemis, tidak didapatkan injeksi konjungtiva, dan tidak didapatkan simblevaron ataupun pinguicula dan pterygium dan papil. Lalu setelah itu kita melihat korneanya normal, tidak didapatkan infiltrat di bagian sentral maupun parasentral. Lalu setelah itu kita bisa mengukur diameter pada kornea, pengukuran diameter pada kornea dengan satuan milimeter. Lalu setelah itu kita bisa melihat kanalio oculi anterior. Pada kanalio oculi anterior biasanya didapatkan kanalio oculi anterior tampak dalam. Lalu setelah itu kita bisa melihat juga lensa. Di lensa pasien tampak normal, jernih, tidak dapatkan katarak ataupun afakia ataupun pseudofakia dan dislokasi. Lalu setelah itu kita lihat pupil dan iris pasien, di sini normal, berada di tengah. Lalu setelah itu kita lakukan pengecekan refleks pada pupil menggunakan pen light. Maaf ya Bu, mata kanan dan mata kiri. Refleks pupil didapatkan positif. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan segmen posterior. Pemeriksaan segmen posterior ini menggunakan funduskopi, tapi di sini tidak ada alatnya, jadi saya hanya akan menjelaskan cara pemakaian alat funduskopi. Pada pemakaian alat funduskopi ini, memegang funduskopi menggunakan tangan kanan. Lalu setelah itu telunjuk berada di pengaturan untuk lensa funduskopi ini dan dipastikan di posisi normal atau 0. Lalu kita atur sesuai retraksi mata yang didapatkan oleh pasien. Lalu setelah itu kita dekatkan funduskopi dari mata kita ke mata pasien perlahan-lahan. Lalu setelah itu pada pemeriksaan segmen posterior ini biasanya kita bisa mendapatkan, yaitu pertama ada refleks fundus. Pada pemeriksaan refleks fundus biasanya didapatkan positif kanan dan kiri. Lalu setelah itu kita dapat juga memeriksa mengenai vitreusnya. Vitreusnya tampak jernih, tidak ada perdarahan. Lalu setelah itu kita bisa melihat apakah ada papil atau tidak. Bila ada papil, kita akan melaporkan bentuk papil dan berbatas tegas atau tidak. Lalu setelah itu kita akan melihat juga CD rasionya. CD rasio biasanya didapatkan normalnya 0,3 sampai 0,4. Lalu setelah itu kita melihat juga perbandingan dari arteri vena, biasanya didapatkan 2:3. Setelah itu kita juga bisa melihat refleks makulanya. Refleks makula normalnya didapatkan positif, dan yang terakhir itu refleks retina. Pada refleks retina juga biasanya didapatkan normal, tidak ada ablasio retina dan lain-lain. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata pada pasien. Di sini kita mengatur jarak dari pasien dan pemeriksa, yaitu 33 cm, dan meminta pasien untuk mengikuti jari dari pemeriksa ke 8 arah. Lihat ya Bu, ikutin jarinya. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan tes konfrontasi 1, yaitu dengan cara meminta pasien untuk tetap duduk tenang, meminta pasien untuk menutup mata sebelah kirinya karena kita akan memeriksa mata sebelah kanan, dan pemeriksa akan menutup mata sebelah kanannya. Lalu meminta pasien untuk tetap melihat ke depan dan mengatakan apakah sudah melihat benda yang mendekat dari 8 arah. Bilang ya Bu kalau sudah melihat bendanya. Sudah melihat Dok. Terlihat Dok. Terlihat Dok. Terlihat. Lalu kita akan melakukannya di mata kanan dan mata kiri. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tekanan bola mata atau tonometri. Pada tekanan bola mata kita akan menekan bagian sklera pasien dan membandingkannya dengan sklera pemeriksa.
Ini untuk mata kanan dan mata kiri. Biasanya kalau misalnya didapatkan normal, maka kan kita tulis N saja. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan untuk visus jarak jauh. Ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang umurnya sudah di atas 40 tahun. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan Jaeger chart. Pada pemeriksaan Jaeger chart ini kita akan meminta pasien untuk membaca Jaeger chart. Normalnya Jaeger chart didapatkan yaitu Jaeger 4. Setelah kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan mata, di sini bisa saya simpulkan kalau kemungkinan ibu terkena miopi. Namun untuk lebih pasti saya akan merujuk ibu ke dokter spesialis mata untuk diresepkan kacamata. Dimohon kacamatanya lebih sering digunakan ya Bu dalam sehari-hari agar matanya tidak bertambah rabunnya lagi. Lalu apabila ibu ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan bisa kembali ke saya untuk konsultasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada ya Bu. Oke, terima kasih Bu sekali lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi dok.